Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar? Saya percaya dimanapun kita berada, kuasa Tuhan tidak membatasi kita. Kuasa Tuhan menyertai kita, memenuhi kita. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita, mau datang kepada Tuhan. Kita mau serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Percayalah bahwa apapun yang terjadi, biarkan diri kita tetap tenang, diri kita tetap dalam hadirat Tuhan, dalam kuasa dan pimpinan tangan Tuhan. Tuhan, kami rindu kuasa-Mu mengalir bagi setiap kami jemaat GSJ Nirmala Tegal. Di rumah kami masing-masing kami beribadah, kuasa-Mu dinyatakan, hadirat-Mu dinyatakan melalui pujian dan penyembahan, melalui firman Tuhan untuk kehidupan kami, untuk mengubahkan dan memulihkan setiap kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku.
Pimpin ibadah kami pagi hari ini. Beracaralah Bapa, pulihkan setiap kami, biar melalui firman Tuhan pagi hari ini kami boleh diteguhkan, dikuatkan, dipulihkan kembali Bapa, dibaharui kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Saya percaya sukacita Allah bersama kita semua. Amin. Kita mau angkat pujian pagi hari ini. Kita mau katakan segala puji syukur. Mari kita naikkan ucapan syukur kita, pujian kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Bayangkan nama kita nyanyikan soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari di rumah kita masing-masing kita menyiapkan hati kita, menyiapkan telinga kita, waktu kita untuk Tuhan, untuk mendengarkan pesannya ini Tuhan sampaikan untuk kita pagi hari ini melalui hamba-Nya. Haleluya Yesus, lingkupi kami dengan sayap-Mu Tuhan, sebab menghadapi segala badai hidup ini kami tidak mampu tanpa Engkau. Engkaulah yang menjadi sumber kekuatan, kedamaian hidup kami. Haleluya. Lingkupiku dengan sayap-Mu. Namun
berbicara kembali buat kami sore hari ini. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang kami boleh mendengar firman Tuhan, berbicara dan bersabda buat kami karena kami siap mendengarkannya. Berkati perenungan firman Tuhan pagi ini. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik, terima kasih banyak buat tim pemuji. Salam Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Puji Tuhan. Mari saya mengajak pagi ini kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Tesalonika pasal yang pertama, maksud saya 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-11 dan 12. Dan judul renungan kita pagi hari ini bersama-sama adalah doa seorang rasul atau doa seorang bapak rohani, yang demikian firman Tuhan bunyinya. 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-11 dan 12. Firman Tuhan berkata, "Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik, dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu, dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan kita Yesus Kristus." Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, di mana pada waktu itu Tesalonika ada satu kota di daerah Makedonia, dan pada zaman itu Tesalonika dikenal sebagai ibu kota Makedonia, satu kota yang sedang bertumbuh, ya, satu kota yang sedang berkembang. Di banyak orang waktu itu berdagang dan sebagainya. Kota itu menjadi ramai, makin lama makin ramai begitu. Dan kita melihat di sini latar belakang surat ini adalah ketika Rasul Paulus yang pada perjalanan pertama, yang kedua, singgah di kota ini, dan gereja ini dibentuk di situ. Dan dalam perjalanannya ternyata kita melihat sejarah bagaimana Rasul Paulus itu diikuti banyak orang, termasuk yang di dalamnya adalah orang-orang yang nggak menyukai dengan Rasul Paulus. Banyak orang-orang Yahudi yang bertentangan dengan ajaran-ajaran yang disampaikan Rasul Paulus, karena Rasul Paulus mengajarkan apa yang diajarkan Yesus. Sedangkan orang-orang Yahudi sangat kuat memegang teguh kepada hukum Taurat, sehingga terjadi pertentangan begitu rupa. Dan orang-orang Yahudi pada waktu itu yang menentang, mereka itu tidak segan-segan untuk membuat kekacauan, keributan, bahkan penganiayaan, sehingga suasana jemaat pada waktu itu begitu sangat tertekan. Bayangkan jemaat yang baru bertumbuh dalam Tuhan, yang belum lama ikut Tuhan, tiba-tiba punya pengalaman situasi yang tidak mengenakan. Ya, itu yang terjadi. Latar belakang demikian. Makanya Rasul Paulus berdoa. Ini doanya yang kita kasih adalah bagaimana jemaat itu tetap tinggal. Poin yang pertama, bagaimana jemaat itu tetap tinggal dalam perbuatan baik. Ya, dikatakan di sini dikatakan bahwa Allah itu Roh Kudus akan menyempurnakan, ya, menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik. Ini yang pertama. Nah, kita melihat latar belakang tadi dikatakan bahwa jemaat itu dalam suasana yang tidak enak. Banyak orang nggak suka, banyak orang menganiayanya, banyak orang yang membenci, memusuhi mereka. Nah, sementara itu hidup mereka susah, tetapi ajaran Yesus adalah tetap berbuat baik. Nah, kadang-kala kita tuh punya keinginan, tetapi untuk merealisasikan perbuatan baik itu kan nggak gampang. Ya, kalau orangnya yang kita perbuat baik itu orangnya baik-baik saja, nurut, enak, gampang saudaraku. Ya, tetapi kalau orang-orang yang kita kasihi, orang yang kita tolong, kita bantu, itu orang yang membenci kita, menganiaya kita, memusuhi kita, saya rasa kita semua punya pengalaman. Nggak semudah kita berbicara. Walaupun kita bilang mengasihi, tapi fakta di lapangan ternyata nggak ada tindakan kasih itu. Nah, ada keinginan dikatakan, nah, Roh Kudus itu menolong kita menyempurnakan keinginan itu menjadi satu tindakan yang nyata. Itu tujuannya. Nah, Paulus berdoa ini, saya berdoa agar kalian semua itu ditolong oleh Tuhan, agar keinginan yang untuk berbuat baik itu tetap kamu lakukan. Nggak cuma keinginan toh, nggak cuma lip service, ngomongnya baik, ngomongnya mau bantu, ngomongnya mau tolong, tapi nggak ada kenyataannya. Kenapa? Karena memang punya pergumulan jemaat dalam situasi yang tidak mengenakan pada waktu itu. Makanya dikatakan Paulus berdoa.
Saya berdoa katanya, ya kan? Untuk apa? Agar Roh Kudus menyempurnakan kehendakmu. Kehendak ada, tapi berbuat baik itu lain perkara, Bapak Ibu sekalian. Betul nggak? Bapak Ibu punya pengalaman kan? Ya, keinginan sih mau tolong gitu kan. Tapi kalau orangnya nggak baik sama kita, musuh kita, apa segampang itu kita melakukan itu? Percayalah, Bapak Ibu juga akan bergumul yang sama. Betul nggak? Nah, Paulus sebagai seorang rasul yang merintis gereja itu dikatakan juga bapak rohani, dia mendoakan jemaatnya. Saya rasa hari-hari ini banyak hamba Tuhan sedang bergumul dalam doa, mendoakan jemaatnya agar jemaatnya tetap berbuat baik. Kenapa? Situasi sulit sekarang, di mana-mana orang sulit. Ada yang sulit cari makan, sulit cari oksigen, bahkan tidak kurang juga orang yang kesalib. Kemarin saya dengar juga dalam suasana COVID begini, ada orang susah cari kuburan, saudara. Kuburan masih ngantri 3 hari loh. Oh, nggak ngeri itu, ya nggak? Di rumah sakit ngantri, di UGD ngantri, di mana-mana ngantri, nggak gampang. Bahkan kemarin saya dengar ada teman saya bilang itu ada orang Klaten nyari oksigen sampai ke Tegal, saudara. Itu kenyataan itu. Nah, dalam suara yang begitu sulit apapun masalahnya, dikatakan Rasul Paulus berdoa buat jemaatnya, dan saya berdoa di mimbar ini buat saudara sekalian agar kita pun dimampukan Tuhan untuk tetap bisa berbuat baik, nggak cuma keinginan saja. Amin. Itu doa buat Tuhan. Saya percaya sekali. Hari-hari ini banyak hamba Tuhan mungkin nggak bisa pergi kemana-mana, nggak bisa kunjungan, tapi percayalah, gembala pasti berdoa buat saudara. Percaya saja itu. Ya, hamba Tuhan yang benar, yang baik pasti mendoakan jemaatnya. Amin. Ya, lo hamba Tuhan pasti mendoakan jemaatnya. Ya kan, walaupun nggak usah ngomongin, nggak usah laporan, saudara, Tuhan Maha tahu. Nah, Paulus berdoa agar jemaat tetap berbuat baik. Kenapa? Karena anak Tuhan nggak bisa lepas, nggak bisa keluar satu kata adalah orang yang tetap tinggal dalam kebaikan Tuhan. Itu menurut Efesus pasal 2 ke 10. Kita dilahirkan dalam Kristus untuk hidup dalam kebaikan Allah. Makanya kalau kita itu melakukan kebaikan berdasarkan karena kasih Kristus, kita akan selalu bisa melakukan itu karena sumbernya bukan dari kita, sumbernya dari Allah. Dan itu dalam pergumulan kita bergumul, mau berbuat baik atau enggak, keinginan sih ada. Tapi kalau orangnya kadang-kadang jengkel lagi buat kita, ya, percayalah, sudah juga pasti bergumul. Yang mengerti katakan amin. Ya, itu yang pertama. Rasul Paulus berdoa agar jemaat itu tetap bisa berbuat baik, menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik, dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Ini poin yang kedua. Rasul Paulus berdoa agar jemaat itu tetap menjaga imannya hidup. Kenapa? Tadi saya katakan kalau mau berbuat baik dengan orang yang baik mah gampang. Tapi kalau berbuat dengan orang yang menjengkelkan kita, menyakiti kita, memusuhi kita, bahkan mungkin memfitnah kita, wah itu nggak gampang. Itu perlu iman, Bapak sekalian. Percaya perlu iman. Iya enggak? Pernah saya katakan kan, tangan sudah masuk ke kantong gitu kan, nariknya susah. Apalagi mau melepas dan memberikannya, oh nggak gampang. Nggak gampang itu. Dan jemaat perlu iman. Kenapa? Rasul Yakobus berkata bahwa iman yang hidup adalah iman yang bertindak. Berapa banyak orang pernah punya iman tapi sebenarnya imannya mati. Kenapa? Gak ada tindakannya. Hati-hati. Kalau engkau hanya percaya dan tidak pernah bertindak dalam hidupmu, punya keinginan untuk berbuat baik tapi gak pernah menyalurkan berbuat baik itu dalam kenyataan yang ada, imanmu mati. Hati-hati. Itu kata Rasul Yakobus. Ya kan? Yakobus pasal 2 ayat 18 dan 20 dikatakan iman tanpa perbuatan iman yang mati. Nah, ini makanya Rasul Paulus kepada jemaat ini di Tesalonika ini mendoakan mereka agar iman jemaat jangan iman yang mati, tapi iman yang hidup. Sekalipun dalam tantangan, dalam situasi yang tidak mengenakan, dalam situasi yang berat, tekanan yang begitu luar biasa, penderitaan mungkin, aniaya mungkin, tapi mereka tetap berbuat baik dan itu melangkah dengan iman. Itu doa Rasul Paulus, luar biasa Bapak sekalian. Ya, kalau punya iman yang mati itu nggak dapat apa-apa Bapak sekalian. Tapi iman yang hidup, kita tahu pergumulan ada. Kalau kita ingat panggilan kita sejak awal ikut Tuhan adalah pikul salib, sangkal diri. Ya, pikul salib, sangkal diri. Kalau orang Kristen gagal dengan kata pikul salib dan menyangkal diri, maka jangan heran kalau banyak orang Kristen
Banyak orang yang mengaku percaya tetapi menyangkali orang lain. Bukan sangkal diri, tapi sangkal orang lain. Makanya ya keinginan ada berbuat baik, pengen menolong sih, tapi nggak pernah kesampaian. Kenapa? Ada ganjil di hati. Bapak Ibu tahu ganjil di hati? Ya? Yang senyum-senyum kayaknya memahami bahasa saya itu ya. Ya gitu ya. Jadi ya itu perlu iman ternyata. Nggak cuma sekedar keinginan saja, tapi tindakan perlu iman yang nyata, yang real, dan perlu ketergantungan kita dengan Tuhan. Dan percayalah, selama kita berhasrat dan mau melakukan itu sungguh-sungguh, maka Tuhan pasti menolong kita. Karena iman yang hidup adalah iman yang bertindak. Nggak cuma sekedar berpikir, pengen di pikiran saja, tetapi nggak melakukan. Tetapi iman yang bertindak untuk melakukan itu. Dan dia tetap menolong sekalipun dia dibenci, menolong sekalipun mungkin dimusuhi dan sebagainya. Dan itu Rasul Paulus, itu orang seorang rasul, itu orang seorang bapak rohani kepada jemaat yang ada di Tesalonika, yang dalam suasana tidak mudah seperti hari-hari ini juga mungkin Bapak sekalian. Karena kalau kita berpikir ya kita juga perlu, karena kita akan juga mengalami kesulitan kan. Bahkan di mana-mana banyak terjadi pemotongan gaji dan sebagainya kan, nggak luput juga di gereja juga ada pemotongan gaji, saudaraku. Nah, memang itu situasi sulit di mana-mana, itu kenyataan yang ada. Makanya dikatakan kalau kita aja kurang-kurang, kira-kira mau tolong nggak kira-kira? Nah, kami punya pengalaman banyak dalam kekurangan. Ketika kami melangkah dengan iman, ternyata Tuhan tidak mempermalukan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Nggak pernah kekurangan, sekalipun kurang. Beda ya. Kita kurang tapi nggak pernah kekurangan. Kenapa? Karena kita belajar melangkah, tetap menolong orang walaupun kita sulit. Nggak gampang itu. Ya kita kencang ikat pinggang, udah kencang ini. Sudah nggak ada lagi lubangnya, mau ditaruh di mana lagi kan? Ya kalau kita pakai apa seatbelt ya, kalau kita pakai belt itu pakai ikat pinggang itu, udah nggak ada lagi lubangnya, mau di seperti apa lagi kencangnya gitu kan? Udah saking rapi, kencing banget gitu. Yang saking kencangnya itu, ya kan? Nah, itu tindakan iman. Itu dua Rasul Paulus bertindak dengan iman. Percayalah, dalam kekurangan itu kita tidak akan berkekurangan. Kalau kita bertindak melakukan perintah Tuhan, Tuhan berjanji Dia pasti mengenali kita. Allah Jehovah Jireh, Tuhan mencukupi. Yang tidak ada jadi ada, karena kita percaya Tuhan mencukupi kita. Amin. Itu dua Rasul Paulus. Dan buat kita semua hari ini saya percaya, menjaga iman tetap hidup, jangan iman yang mati. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, Rasul Paulus berdoa agar mereka tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Dikatakan ayat yang ke-12, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Nama Tuhan dipermuliakan ketika jemaat bisa melakukan perbuatan baik ini, menolong orang lain. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan Allah, namanya kasih karunia. Kasih karunia adalah kemampuan Allah. Hari-hari ini sedang ramai di medsos, di mana ada seorang bernama Bapak Akidi Tio, ya namanya ya, seorang konglomerat pengusaha, tapi sudah meninggal. Kemarin dia menyumbangkan uangnya 2 triliun, saudaraku. Luar biasa, dunia terbelalak mata. 2 triliun itu uang, bukan daun, saudaraku. 2 triliun disumbangkan buat membantu penanganan COVID di Palembang itu. Wow, bayangan, coba melihat uang 10 juta. Ya, jemaat aja mungkin banyak yang lihat uang 10 juta kayak apa gitu kan. Ini 2 triliun, saudaraku. Nolnya itu berapa? 12. Satu nolnya 12. Untuk kayak panjang kereta api, saudaraku. Disumbangkan, bayangkan. Saya percaya Bapak Akidi Tio ini nggak cari nama. Kenapa? Orangnya udah mati kok. Dia tulus memberikan itu. Ternyata keluarganya keluarga yang suka memberi. Bayangkan, siapa yang diberi? Semua orang. Dia nggak pandang bulu. Ini orang Chinese, orang Jawa, orang Sumatera, orang mana aja pokoknya disumbang, dibantu. Agamanya Pak nggak penting. Dia sumbang buat semuanya itu. Lihat ini. Kemarin saya punya renungan, nama yang harum itu lebih baik daripada minyak yang mahal. Ingat itu. Hari-hari ini nama baik Pak Akidi Tio almarhum, sudah almarhum, saudaraku. Anak-anaknya juga melakukan itu. Mungkin ini amanat orang tuanya, nanti berikan sumbangan ini buat pemerintah. 2 triliun, saudaraku. Luar biasa. Ya, saya melihatnya satu yang luar biasa. Kenapa? Dia berbuat baik kepada siapa saja. Nah, itu saya percaya itu kasih karunia Tuhan.
kemampuan yang Allah berikan buat Bapak Aki itu keluarga sebelumnya. Sebab tanpa pertolongan Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, rasanya susah, saudaraku. Apalagi kita tahu kan, kalau orang yang matanya sipit suka dimusuhin banyak orang. Ya, itu udah bukti di mana-mana itu. Tapi yang nolong ini adalah orang yang punya mata sipit. Bayangin, tapi dia nggak lihat siapa dia. Semua dibantu, semua ditolong oleh Bapak Aki Didio ini almarhum. Luar biasa, kita bersyukur ada orang-orang. Nah, mungkin kita nggak seperti Pak Aki yang memberikan seperti itu banyak, begitu nggak usah. Mungkin nggak terlalu nggak terlalu besar, nggak apa-apa. Tetapi hasrat ada, tapi diwujudkan dalam kenyataan menolong sama kita di kanan kiri kita saja. Siapapun bisa kita tolong, bisa kita bantu dengan cara kita, dengan apa seadanya. Yang penting punya pikiran, punya hati, dan bertindak dalam kenyataan. Itulah Tuhan punya mau dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita pagi hari ini, bahwa Tuhan tetap menolong Bapak Ibu sekalian berbuat baik. Tuhan tetap punya iman yang benar. Ya, Bapak Ibu punya iman yang benar, tetap hidup imannya, dan tetap hidup dalam kasih karunia. Karena hanya Roh Kudus, kasih karunia Allah yang menolong kita, memampukan kita untuk bisa berbuat baik dengan motivasi yang benar, melakukan hal yang baik dengan cara yang benar, seperti yang dilakukan Pak Aki Didio almarhum itu. Itu satu contoh yang nyata, yang real. Dia nggak pandang bulu lagi siapapun orangnya, dibantu ternyata oleh keluarga ini. Kiranya kita menjadi orang-orang yang percaya, orang-orang yang tidak hanya berpikir punya hasrat, tetapi juga melakukan dalam hidup yang hari-hari yang ada, menolong sesama kita waktu mereka punya kesulitan, kesukaran, atau apa saja. Nggak mesti wah, nggak mesti masuk koran, nggak mesti masuk medsos dan sebagainya. Bahkan mungkin nggak perlu seperti itu, saudaraku. Biar Tuhan yang melihat yang tersembunyi. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari saya akan berdoa bersama kita pagi ini bersama-sama. Firman Tuhan selesai. Bapa di surga, terima kasih buat firman pagi ini Tuhan. Kami bersyukur kalau umatmu datang hari ini melihat kebenaran ini Tuhan. Izinkan pagi ini umatmu dijamah Tuhan. Izinkan pagi ini hati terbuka Tuhan untuk Engkau. Bahwa apapun keadaan kami hari-hari ini yang mungkin dalam keadaan susah dan sulit dan sukar Tuhan, apapun keadaan umatmu Tuhan, biar mereka tetap rajin dan tetap melakukan perbuatan baik sekalipun kondisi kami sendiri tidak baik. Tetap punya iman yang hidup, bukan iman yang mati. Karena iman yang hidup adalah iman yang bertindak dalam kehidupan hari-hari yang ada. Dan hidup kami karena kasih karunia Tuhan. 3 perkara ini kita menolong Tuhan, menolong kami ya Tuhan, agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Kami menjadi imamat yang rajani, umat pilihan Tuhan, tetapi yang benar dalam iman, benar dalam perbuatan, dan benar juga di dalam kasih karunia Tuhan. Bapa di surga, meterkan ini firman Tuhan buat hidup kami, dan jadikanlah kami umatmu yang rajin berbuat baik, sekalipun situasi kami tidak baik, yang tetap punya iman yang hidup, sekalipun tidak mudah untuk kami melakukannya, dan kami tetap hidup di dalam kasih karunia-Mu, tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tidak mengandalkan kemampuan sendiri Tuhan, tapi tetap mengandalkan kasih karunia Tuhan yang akan memampukan setiap kami hidup dalam iman yang benar dan hidup dalam perbuatan yang baik yang seperti Tuhan ajarkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, meteraikan firman dalam hidup kami dan jadikan kami pelaku firman-Mu, sebab di dalam nama Yesus Tuhan Engkau memberkati seluruh umat-Mu yang mengerti, memahami, dan melakukan firman ini dengan benar dalam hidup kami di hari-hari yang ada. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Kami serahkan umat-Mu sore dan pagi hari ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin.